HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari membuka tarwaweda 10:8 mantra 11. Mari membuka tarwaweda 10:8 mantra 11. Yo butam cabab yam sarwam ya jadi stati swayas jake walam tasmi cestaya brahmanena. Pemirsa HiTV Channel 3, Nabi Orti, apa kabar? Mogi-mogi tetap becek dalam karunia yang widi. Berjumpa lagi dalam kanal YouTube kesayangan kita, HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Pemirsa, mari kita awali dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Yo butam cabab yam sarwam ya jadi stati swayas jake walam tasmi cestaya brahmanena nama. Kami memujamu Om Yang Widi, Maha Sumber kebahagiaan ini. Kami memujamu Om Yang Widi, intisari kebahagiaan ini. Untuk memberi. Hai teman-teman Swindu, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu seperti kami di studio. Kali ini kita ketemu lagi dalam program kesayangan kita, Goras Gores Garis. Oke, di tayangan yang lalu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa pelaksanaan agama kita banyak menggunakan bangun geometri, mulai dari segitiga menjadi kerucut seperti tumpeng, meru, candi, dan lain-lain. Nah, ada juga nih bentuk geometri segi empat. Kalian ada yang tahu nggak contoh geometri segi empat? Ceper dan toledan. Oke, ceper, toledan. Ada yang tahu lagi nggak? Ada apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak yang lagi kalian warnai ini? Namanya canang, benar. Nah, selain geometri segi empat, kalian juga harus tahu nih bahwa ada bentuk lingkaran. Nah, apa sih yang biasanya orang tua kita sering pakai nih ketika membantet di rumah yang bentuknya lingkaran? Sab. Tika bilang sab, Tika tahu nggak fungsinya sab itu apa? Untuk menutup banten. Benar, untuk menutup banten. Selain sab juga ada bentuk lingkaran lainnya seperti tempe, tamas, matahari, dan juga bulan. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar menggambar tumpeng. Maka kali ini kita akan sama-sama belajar menggambar bentuk-bentuk lingkaran dalam upakara Hindu. Seperti apa? Salah satu contohnya kita di sini akan menggambar tamas. Tamas terbuat dari jahitan janur. Sebagai fungsinya ini adalah untuk tempat canang atau sajian lainnya. Gimana sih step by step menggambar tamas? Yuk kita ikuti dalam Goras Gores Garis. Jadi yang pertama kita harus bayangkan bahwa kita akan menggambar lingkaran dengan diameter sekitar 20 cm. Gambar lingkaran terlebih dahulu. Lalu kita akan tarik garis diagonal. Oke, ke kanan. Ini ceritanya adalah busung.
Lalu tarik juga garis diagonal dari kiri. Oke. Setelah itu jangan lupa secara vertikal. Oke. Nah, dibuangnya juga. Lalu kita juga tarik garis horizontalnya. Kita harus tutup bagian-bagian yang kosong karena tamas itu dia tertutup. Setelah kita tutup bagian-bagian kosongnya, lalu jangan lupa kita beri garis-garis ini sebagai semat ya, karena pembuatan tamas ini itu menggunakan semat. Kita beri garis-garis putus di pinggirnya. Nah, teman-teman Swindu, seperti inilah jadinya gambar tamas. Tamas yang sudah jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman Swindu, jangan malas ya untuk mencoba menggambar tamas di rumah dengan cara menggabungkan geometri lingkaran dengan gabungan persegi panjang yang digabung menjadi satu kesatuan. Tinggal sekarang kita beri warna. Seperti apa keseruan adik-adik dalam mewarnai tamas ini? Yuk kita ikuti. Nah, teman-teman Swindu, itulah tadi goras-goras garis menggambar canang sari mulai dari membuat tamas terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Saya Budi Puspitarani, Tika Nanda, Trina, Ikia. mohon pamit undur diri. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetap jadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam Hot HiTV on the Spot spesial rangkaian Pendet Creation Week dimulai dari 2 sampai 8 Desember 2022 dalam rangka 20 tahun Museum Pendet. Pendet Creation Week mengingat olah rupa Pak Pendet dalam kreasi seni rupa Bali, termasuk peluncuran buku Sosial Educare Pameran Seni Rupa 4 Generasi yang berlangsung hingga 8 Januari 2023. Pemirsa, inilah jelajah tanpa kata sketsa Pendet 50 tahun lalu berdampingan dengan pameran Mudraksara di Selasar Seni Museum Hindu, Gedong 3, Denpasar. Cita yang dipetik dari sinar dewa, lalu gorekan menjadi mahakarya dalam tinta emas Museum Hindu Indonesia. Museum Hindu Indonesia, singasana makna dan aksara. Museum Hindu Indonesia, tata adikarya Hindu Dharma. Museum Hindu Indonesia, anugerah ide yang widiwasa. Museum Hindu Indonesia. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif bedah kolom majalah Wartam Arsitektural Monumental bersama kolumnis Wartam dalam rubrik Wartam Kosala, Bapak Putu Gede Suyoga. Nah, pemirsa, seperti apa arsitektural monumental itu? Bersama saya Dia Parisya dan Ami Laksani, mari kita simak setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa
pemirsa, kita masih dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Bapak Putu Suyoga. Napi Orti, Pak. Iya, Astagfirullah. Sehat selalu, Pak ya. Sehat selalu ya Pak. Nah, kata monumental disandingkan dengan arsitektural itu menurut saya pasti identik dengan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Benar nggak sih seperti itu Pak? Atau seperti apa nih Pak? Suyoga. Ya baik, benar apa yang disampaikan dia. Jadi apa yang tertulis di edisi ini di Warta Kosalam ini arsitektural monumental. Nah, kita coba mendekatkan dulu pemahaman kita terhadap kata arsitektural tersebut. Jadi dia berkontak dengan sifat-sifat kearsitekturan baik secara konsepsi maupun secara bentuk tampilan fisik. Jadi ada misalnya ada kaki, ada badan, ada kepala seperti itu. Nah, kemudian dalam konteks monumental ini tentu sifat-sifat kemonumentalan dari sebuah karya arsitektur itu. Nah, saya coba uraikan di sini bahwa apakah itu sifat keagungannya, gitu misalnya, atau sifat keperbedaannya yang menjadi identitas dari sebuah karya arsitektur tersebut. Nah, dengan demikian dalam gabungan daripada arsitektur monumental ini dapat kita simpulkan bahwa arsitektur itu adalah arsitektur monumental merujuk semua hasil karya arsitektural dalam kompleksitas sembah raga, sembah rasa, termasuk sembah rahasia dari seorang desainer atau seniman bangunannya terhadap karya-karya beliau. Nah, tentunya dalam konteks estetika Hindu, Satwam, Siwam, Sundaram, seperti itu totalitasnya. Wah, berarti ada kata Satyam, Siwam, Sundaram. Lalu hal atau rancangan apa yang seperti apa yang akan disebut dengan sebagai arsitektural monumental, Pak Suyoga? Ya, nah kalau kita rujuk ke pengertian ataupun esensi daripada Satwam, Siwam, Sundaram ini, tentu karya-karya arsitektur dalam hal ini yang menjadi jejak-jejak dari sebuah peradaban. Jadi keseluruhan jejak-jejak peradaban yang tersimpan di dalam karya arsitektur itu. Ada keagungan di situ, ada pesan-pesan moral barangkali di situ, kemudian ada pesan-pesan historik sejarah tertentu di sebuah bangsa. Nah, disitulah dipahami dari karya arsitektural monumental ini. Nah, Pak Suyoga, sekarang kita geser nih ke Hindu, Pak. Ya. Apa sih arsitektur monumental di Bali dan dalam kesusastraan Hindu nih umumnya, Pak? Nah, kalau kita kontekkan dengan susastra Hindu, Hindu tentu sangat kaya dengan karya-karya sastra yang di dalamnya tersimpan baik secara konsepsi maupun bentukan-bentukan arsitektur yang sifatnya arsitektural monumental. Katakanlah di epos Ramayana gitu misalnya, ada istana Ayodhya di situ, kemudian ada istana Alangkapura ya, yang merupakan karya dari arsiteknya Wiswakarma, arsitek Kadewata yang dipersembahkan untuk Kubera. Nah, di situ disebutkan bahwa akhirnya ini direbut oleh Rawana dan dijadikan istananya. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh. Ada juga Astinapura di Mahabharata yang merupakan hasil karya dari seniman bangunan pada masa Dua Bara tersebut. Nah, itulah sastra-sastra Hindu yang membuka. Nah, demikian juga konteks-konteks, misalnya ada Wastu Sastra, ada Silpa Sastra. Nah, dalam konteks di Bali ada Astubumi, Astubosalo, Astubosali, Keputusan Wiswakama dan seterusnya, dan banyak lagi terkait dengan ilmu bahan gitu misalnya. Ada Janantaka di situ. Kemudian hari-hari baik untuk membangun, ada Warigo dan seterusnya. Jadi banyak sekali Bali ini memiliki, atau Hindu secara umum memiliki pustaka-pustaka yang memang secara spesifik merujuk tentang arsitektural monumental, baik bangunan istana, bangunan pura, bangunan tata ruang, palemahan dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita kaitkan nih Pak dengan tema Wartam edisi 93, itu ada memupuk jiwa patriot Hindu. Ya. Nah, pesan apa Pak yang dapat dititipkan dari salah satu tulisan di dalamnya dengan sudut arsitektural monumental, Pak Suyoga? Ya. Nah, tentu ini bisa kita kontekkan bahwa Bali juga punya tonggak-tonggak monumen perjuangan, kan begitu, yang berbasis Hindu, berbasis semangat kepemudaan gitu misalnya.
ataupun sifatnya yang nasional dan terkait dengan bagaimana memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Nah, tonggak-tonggak ini menjadilah artefak-artefak kebudayaan dalam bentuk seperti itu. Nah, ini juga menjadi peringatan setiap Hari Pahlawan diperingati untuk memberikan emanasi atau meneruskan semangat-semangat perjuangan para pejuang dulu terhadap generasi muda. Demikian seterusnya, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai semangat juang itu bisa ditransformasikan dalam kekiniannya. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa kita rangkum dari arsitektur monumental ini. Nah, Terima kasih ya Pak Suyoga sudah membedah tulisannya di halaman 31 majalah Warta. Nah, pemirsa, demikian tadi ngopi ngobrol inspiratif bersama Bapak Putu Suyoga. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Sampai jumpa dalam tayangan ngopi berikutnya. Salam damai, Channel 3. Wartam Institut lahir sebagai gerakan literasi bukan hanya untuk kalangan tertentu, namun Warin digagas untuk seluruh umat Hindu Dharma yang fokus pada exploring, sharing, dan coaching untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hindu. Wartam Institut memusatkan diri pada pelatihan dan sertifikasi profesi, pendidikan dan pencerahan seperti jurnalisme Hindu, public speaking, Dharma Wacana, yoga, dan program summer class pendalaman Hindu lainnya. Mari raih masa depan gemilang di Kampus Warin, Kampus Wartam Institute, Lighting for Today, Jalan Nangka Selatan 29A, dan Pasar Bali. Institut Wartam. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi tetap becik dalam karunia yang widi. Kita berjumpa dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Widana, narasumber kita yang akan mewadarkan tentang topik bahasan kita, salah satunya yantra. Tapi 3 hal ya, mantra, tantra, dan yantra tentu tidak lepas dari setiap upacara atau praktek ajaran keagamaan Hindu kita di Bali. Namun seperti apa pandangannya Pak Widana? Langsung aja nih kita konfirmasi ke Bapaknya langsung. Pak Widana sudah hadir di studio Wartam, Napi Orti. Astenggara becek-becek. Sehat selalu Bapak Sehat. ya. Nah sekarang nih sebelum kita ke mantra dan tantra Bapak ya, kita ke yantra dulu deh. Sebenarnya apa sih yantra ini Pak? Ya, yantra seperti sudah disebutkan tadi menjadi satu kesatuan dengan tantra dan juga mantra. Khusus tentang yantra tiada lain adalah niasa. Dia simbol dalam bentuk sarana prasarana. Kalau dikaitkan dengan ritualiatnya itu berupa sarana upakaraning bebanten. Karena ini merupakan simbol, dia mengandung makna. Nah, makna inilah yang kemudian perlu diimplementasikan dalam laksana. Jadi setiap bebanten itu sebagai niasa dia adalah yantra. Yantra di balik yantra itu ada makna. Makna ini yang sebenarnya patut kita tinggikan pemahamannya. Sehingga dalam praktek ritual tidak boleh hanya berhenti di tataran simbolik, ekspresif, tetapi juga bergerak ke tataran behavioristik, perubahan perilaku. Sehingga yantra itu menjadi penting, tidak dia sekedar simbol semata, tetapi di situ wajib menimbulkan, menyembolkan perilaku-perilaku unggul. Sehingga ada korelasinya antara ritual sebagai media, sebagai jalan, sebagai sarana menuju nantinya pendakian spiritual. Saya kira itu.
Seperti background kita di belakang nih Bapak, di studio Wartam ada beraneka macam mudra begitu Iya. Pak ya. Lalu sekarang kita ingin ke yantranya dulu sebagai bentuk simbol-simbol ekspresi dari pengungkapan ajaran agama Hindu Bapak. Seperti apa sih bentuknya? Nah, kalau kita berbicara tentang bentuk yantra, seperti sudah disebutkan tadi, kita memiliki yang namanya upacara dengan upakara. Di upakara inilah dalam bentuk sarana prasarana sebagai bagian dari yantra, sehingga tergantung pada konteks upacara yatnya apa, sehingga akan melahirkan yantra dalam bentuk jenis apa juga, ya. Misalnya dalam konteks aturan persembahan biasa, bentuk yantranya canang, tinggi lagi soda, lebih tinggi lagi pejati. Ini bentuk-bentuk yantra yang kita kenal sehari-hari dalam kegiatan keagamaan umat Hindu, khususnya dalam konteks ritual persembayangan ataupun ritual persembahan. Saya kira itu. Nah terakhir Bapak, masih tentang yantra, apa sesungguhnya yang ingin dicapai atau tujuan dari pelaksanaan ajaran yantra ini khususnya bagi umat Hindu di Bali? Iya, kalau mantra itu mengantarkan, ya, tantra itu memberikan energi magi, membangkitkan energi. Nah, yantra ini sebagai simbol ekspresi bakti dari umat Hindu. Apa yang diaturkan, dipersembahkan adalah wujud ekspresi keikhlasan, ketulusan dalam mempersembahkan apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Ida Sang Widi itu sendiri, sehingga disimbolisasikan lewat bentuk-bentuk yantra. Dalam ini adalah upakarane bebantan. Itu simbol ekspresinya sebagai umat Hindu yang sangat astungkara berterima kasih Angga Wibaya telah dianugerahkan berbagai kelimpahan rezeki. Saya kira itu. Jadi semua berperan penting ya. Ya. Salah satunya dengan yantra itu Yantra sebagai itu simbol wujud ekspresi ketulus ikhlasan umat Hindu. sarana sarana upacara Ya. lainnya. Demikian pemirsa ITV Channel 3, itulah tadi cemeti kita cerah 5 menit tentang yantra. Nantikan episode selanjutnya seperti apa mantra, kemudian seperti apa juga tantra di episode cemeti berikutnya. Saya Nia Gandewa dan Pak Gusti Ketut Pidana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Setiap bakti yang sejak awal memilih. Simpanlah kata dalam nurani, bukalah pintu serada dan bakti. Buang egomu, bersihkan hati, agar terbuka pintu yang widih. Mari bernyanyi saloka suci untuk bersihkan sanubari. Mari menari aksara suci untuk mencari Sang Yang Widi. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru Hai TV yang bertugas, saya Nia Gandewa. Saya Diah Parisia. Mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Bersihkan hati agar terbuka pintu yang widih. Mari bernyanyi saloka suci untuk bersihkan sanubari. Mari menari aksara
ITV Channel 3, Jembatan